calon pemilih ini mengantri. Kita lihat jarak diatur dalam jarak aman 1 meter. Jadi nanti akan secara bergiliran pemilih ini maju menunggu gilirannya. Nah, setelah kita mengantri, maka kita diminta untuk kemudian mencuci air dengan sabun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Literasi Channel, yang mana kita terus menggelar event menulis mingguan dengan tema yang berbeda-beda. Selain itu, kita juga memberikan informasi seputar literasi negeri. Jadi jangan lupa subscribe, share, dan like terus Literasi Channel. Nah, dikarenakan pilkada serentak akan jatuh pada tanggal 9 Desember 2020, oleh karena itu kami mengajak seluruh masyarakat dan sahabat literasi supaya menggunakan hak pilihnya untuk mendapatkan pemimpin di daerah kalian yang terbaik. Nah, video kali ini merupakan video dari channel KPU RI, Komisi Pemilihan Umum RI, yang mana di masa pandemi pemilihan kepala daerah akan dilangsungkan dengan menggunakan cara ataupun tidak meninggalkan protokol kesehatan. Jadi pada saat kamu datang ke TPS nanti, pihak penyelenggara akan menerapkan protokol kesehatan, misalnya seperti jarak antrian minimal 1 meter. Kemudian sebelum kamu masuk di dalam tenda KPU, tenda pencoblosan, kamu akan diarahkan untuk mencuci tangan. Selain itu, protokol-protokol kesehatan lainnya juga akan diterapkan pihak penyelenggara, seperti menggunakan masker, dan para penyelenggara menggunakan face shield, juga antrian sebelum mencoblos di dalam kotak suara. Nah, saat mau mencoblos pun juga kita akan diberikan sarung tangan dan juga hand sanitizer setelah kita melakukan pencoblosan. Maka untuk ini selanjutnya langkah terakhir adalah pencalopan tinta. Jadi yang biasanya dicelup, karena untuk memenuhi protokol sehingga tidak dicelup berkali-kali, maka digunakan cara mengoleskan dengan cotton bud sekali pakai untuk satu pemilih dan langsung dibuang. Pemilih kemudian bisa membuang sarung tangan yang dipakai, dan protokol terakhir adalah dipersilakan untuk kemudian cuci tangan kembali. Nah, ini adalah prosesi terakhir situasi di TPS. Silakan. Jadi kamu tidak perlu khawatir mengenai protokol kesehatan di tempat pemungutan suara nanti, karena protokol kesehatan dijaga dan diterapkan secara serius oleh pihak KPU RI ataupun pihak TPS di tempat kamu melakukan pencoblosan nanti di tanggal 9 Desember 2020. Jangan golput dan gunakan hak pilih kalian, dan pilih pemimpin yang sesuai dan yang terbaik visi misinya, dan jangan pernah menerima uang ataupun menerima gratifikasi dari pihak manapun untuk mengarahkan kepada salah satu calon tertentu. Nah, gunakan hak pilih kamu dengan menggunakan hati nurani. Ya. Jadi kita arahkan untuk ke pilih khusus pemilih. Kita lihat bahwa ada ketika ada pemilih yang setelah dicek suhu tubuhnya di atas 37,3, tepatnya tadi pemilih ini adalah 37,5, maka oleh petugas kemudian diarahkan untuk dilayani di bilik khusus. Nah,
petugas kita akan melapor ke KPPS untuk menyampaikan bahwa ada pemilih yang 37,5 derajat. Silakan Pak, laporkan ke ini agar diarahkan. Lalu jika pun nanti ada pemilih yang akan melakukan pencoblosan di TPS dengan suhu badan yang tinggi, pihak penyelenggara akan mengarahkan pemilih tersebut di tempat khusus pemilih yang terkena gejala suhu badan yang tinggi. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak memberikan suara kita kepada calon kepala daerah kelak. Mengapa kita jangan golput? Karena secara mendasar saja mengenai anggaran di penyelenggaraan pemilu, baik itu kertas suara ataupun gaji para penyelenggara, itu telah memakan banyak uang negara, sehingga masyarakat akan rugi jika tidak menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, kami Literasif Channel menyarankan bagi kalian yang sudah memiliki hak pilih, sudah mempunyai hak pilih, agar nanti segera lakukan pemilihan kepala daerah di tempat kalian masing-masing. Jangan hanya di rumah. Tunjukkan jika kalian ingin merubah daerah kalian dengan cara mengikuti pemilihan kepala daerah nanti. Selain pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 nanti, setiap tahunnya diperingati juga sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia. Nah, Literasif Channel telah menggelar event ke-6-nya yang bertema Hari Anti Korupsi Sedunia, yaitu menulis esai ataupun pendapat kamu mengenai korupsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun cara mengatasi tindak pidana korupsi ke depannya nanti. Jangan lupa ikutan dengan cara yang paling utama adalah mensubscribe Literasif Channel, kemudian kirimkan karya kalian ke email literasif2020@gmail.com. Demikianlah kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.